Saat ini publik melihat dengan sangat jelas manuver licik Hasto yang didorong oleh kepanikan. Dalam situasi yang genting, ia justru memilih langkah kontroversial yang membuat banyak pihak terkejut dengan menggembar-gemborkan keberadaan puluhan video yang diklaimnya mampu membongkar keterlibatan para petinggi negara dalam kasus korupsi. Ia tampak sibuk mencari cara menyeret nama-nama lain untuk menutupi persoalannya. Namun, semua orang melihat ini sebagai upaya putus asa seorang pejabat tinggi partai yang tengah terpojok. Di balik narasi Hasto, muncul Guntur Romli, juru bicara DPP PDI Perjuangan, yang dengan penuh antusias membela bosnya. Dalam pernyataannya, Guntur menyebut video-video tersebut sebagai senjata pamungkas yang akan mengungkap wajah asli pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengklaim, jika video itu dirilis, peta politik dan opini publik akan berubah secara drastis. Sebuah klaim yang terdengar bombastis namun minim substansi. Namun, publik tak begitu saja percaya. Banyak yang bertanya-tanya, jika memang video itu ada, mengapa tidak segera diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga hukum lainnya? Mengapa Hasto memilih untuk menyimpan video tersebut seperti kartu as dalam permainan politik? Sikap ini hanya memperkuat dugaan bahwa langkah ini adalah strategi mengalihkan perhatian, bukan niat tulus membongkar korupsi. Tak hanya itu, cara Guntur Romli menggambarkan video tersebut juga menimbulkan tanda tanya besar. Ia menyebut video itu sebagai sesuatu yang akan mencengangkan dan sangat luar biasa. Retorika semacam ini justru mempertegas aroma manipulasi yang menyelimuti narasi ini. Jika benar video itu berisi bukti kuat, bukankah seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum, bukan sebagai alat tawar-menawar politik? Situasi ini mengundang kecurigaan bahwa Hasto dan lingkaran pendukungnya sedang bermain api. Dengan menggembar-gemborkan video tanpa menunjukkan bukti nyata, mereka justru berisiko semakin merusak kredibilitas partai dan diri mereka sendiri. Publik tidak bodoh, mereka bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah ini sekadar permainan politik untuk menyelamatkan Hasto, atau langkah pertama dari strategi yang lebih besar untuk mengacaukan pemberantasan korupsi di negeri ini? Dalam dunia politik yang penuh intrik, manuver semacam ini seringkali menjadi tanda awal kehancuran seorang. Alih-alih menyelesaikan masalah, Hasto memilih jalan yang semakin memperumit situasi. Langkah ini tidak hanya mempertaruhkan reputasi pribadinya, tetapi juga masa depan partai yang ia wakili. Hasto menjadi potret seorang politisi yang terjebak dalam jerat ambisi dan kontroversi yang ia buat sendiri. Kemunculan Guntur Romli yang menggembar-gemborkan keberadaan puluhan video yang dianggapnya bisa menjadi senjata PDIP, alih-alih menjadi penyelamat bagi kredibilitas Hasto, pernyataan Guntur justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dalam unggahan di media sosialnya, Guntur menyampaikan klaim yang mencengangkan. Video-video yang ia sebut akan mengungkap keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi, lengkap dengan bukti-bukti yang katanya tak terbantahkan. Bahkan, ia menggambarkan video itu sebagai sesuatu yang akan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik. Namun, publik mulai meragukan motif di balik pernyataan ini. Apakah Guntur benar-benar berjuang untuk kebenaran, ataukah ia hanya menjadi corong propaganda untuk mengalihkan perhatian dari skandal yang menjerat Hasto? Loyalitas semacam ini, meskipun terlihat mengagumkan di permukaan, justru menunjukkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Guntur tampak lebih peduli melindungi nama baik partai dan pemimpinnya daripada memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Yang lebih mencurigakan adalah cara Guntur memainkan narasi emosional tanpa memberikan bukti konkret. Pernyataannya penuh dengan hiperbola, seolah-olah ia ingin memanipulasi opini publik dengan janji-janji sensasional yang belum terbukti. Jika video tersebut benar-benar ada, mengapa tidak segera dirilis ke publik atau diserahkan ke lembaga hukum seperti KPK? Mengapa harus menunggu? Atau lebih buruk lagi, apakah video itu hanya sekadar ancaman kosong untuk menakut-nakuti pihak-pihak tertentu? Langkah Guntur ini tak hanya menciptakan spekulasi, tetapi juga membuatnya terlihat seperti seorang pengikut setia yang membabi buta. Ia tampak rela mempertaruhkan reputasi pribadinya demi mempertahankan narasi Hasto, sekalipun narasi itu terlihat rapuh. Loyalitas seperti ini bukanlah tanda keberanian, melainkan bentuk keberpihakan yang tak sehat. Dalam politik, sikap seperti ini seringkali berujung pada kehancuran, baik bagi individu maupun kelompok yang ia bela. Sebagian pihak melihat Guntur sebagai figur yang terlalu percaya diri dalam memainkan api politik. Ia tampaknya tidak menyadari bahwa manuver seperti ini bisa menjadi senjata makan tuan dengan menggembar-gemborkan keberadaan bukti yang belum jelas kebenarannya.
Jika nanti terbukti bahwa video itu hanyalah permainan retorika, dampaknya bisa sangat merusak, baik bagi dirinya maupun bagi PDI Perjuangan. Pada akhirnya, peran Guntur dalam skandal ini menjadi cerminan bagaimana loyalitas bisa berubah menjadi kelemahan. Alih-alih memperkuat posisi Hasto, ia justru memperburuk citra bosnya dengan retorika yang berlebihan dan klaim yang tak terbukti. Dalam politik, permainan seperti ini jarang berakhir baik. Guntur hanya semakin mempertebal awan kecurigaan yang menyelimuti kasus ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut memberikan tanggapan yang tajam terhadap klaim ini. Kalau memang video itu ada, kenapa tidak langsung disampaikan saja? Bukankah semua harus punya landasan hukum, ucap Prasetyo, mempertanyakan kredibilitas dari apa yang disebut sebagai bukti oleh Hasto dan Guntur. Pernyataan ini menggambarkan skeptisisme yang dirasakan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas. Jika video tersebut memang nyata dan memuat bukti kuat, mengapa tidak langsung diserahkan kepada pihak berwenang seperti KPK? Keengganan Hasto untuk menunjukkan bukti-bukti itu menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang berpendapat bahwa video itu hanyalah ancaman kosong yang digunakan untuk menakut-nakuti lawan politik. Sebagian lainnya meyakini bahwa video itu memang ada, tetapi digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam permainan politik tingkat tinggi. Terlepas dari berbagai dugaan, sikap Hasto yang menahan diri untuk tidak membuka video itu justru memperkuat kecurigaan bahwa ia sedang mencoba memanipulasi situasi demi kepentingan pribadi. Sikap Guntur Romli yang terus membangun narasi bombastis mengenai video tersebut semakin memperkeruh keadaan. Dengan menyebut bahwa nama-nama besar yang terlibat akan mencengangkan dan bukti-bukti yang luar biasa, ia tampak sengaja menciptakan ketegangan tanpa memberikan substansi nyata. Strategi ini, meskipun berhasil menarik perhatian publik, justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini langkah serius untuk membuka kasus korupsi atau sekadar upaya menciptakan drama politik agar Hasto mendapatkan simpati? Namun, langkah ini tampaknya malah menjadi bumerang. Masyarakat tidak lagi mudah terbuai oleh narasi besar tanpa bukti yang jelas. Mereka menginginkan transparansi, bukan drama. Jika Hasto dan Guntur serius dengan klaim mereka, maka sudah seharusnya video-video itu diperlihatkan kepada publik dan diproses sesuai jalur hukum. Menahan bukti-bukti itu hanya akan membuat keduanya terlihat seperti pemain sandiwara yang berusaha mengulur waktu. Pertanyaan terbesar yang mengemuka adalah, apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Hasto dan Guntur dengan isu video ini? Apakah mereka berharap dapat mengintimidasi lawan politik? Apakah mereka ingin menciptakan kebingungan agar fokus publik teralihkan dari kasus yang menjerat Hasto? Ataukah ini semua hanyalah bagian dari strategi politik yang penuh perhitungan? Di balik semua ini, ada konsekuensi besar yang sedang dipertaruhkan. Jika video itu tidak benar-benar ada, atau jika klaim mereka terbukti hanya sebagai alat propaganda, reputasi Hasto, Guntur, bahkan PDI Perjuangan secara keseluruhan akan jatuh ke titik nadir. Sebaliknya, jika video itu benar-benar ada, tetapi tidak segera diungkapkan, maka Hasto akan dianggap sebagai sosok yang menghalangi keadilan dan bermain-main dengan hukum. Di titik ini, publik hanya bisa menunggu dengan skeptis. Apakah video itu akan menjadi momen yang mengubah sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, atau sekadar ilusi yang dirancang untuk menutupi kelemahan seorang politisi yang sedang terpojok? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan nasib bukan hanya Hasto, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum di negeri ini.